Perkenalkan, nama saya Pandey Mamuaya. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia semester 6. Dalam video kali ini saya akan melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah keperawatan keluarga dengan topik proses keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga didefinisikan sebagai pemberian perawatan yang menggunakan proses keperawatan kepada keluarga dan anggota-anggotanya dalam situasi sehat ataupun sakit. Pada dasarnya, proses keperawatan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sistematis yang digunakan ketika bekerja dengan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada peningkatan perawatan diri atau self-care, pendidikan kesehatan, dan konseling keluarga, serta upaya-upaya yang berarti dapat mengurangi resiko yang diciptakan oleh pola hidup dan bahaya dari lingkungan. Masuk ke pengertian keluarga. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Tahap-tahap kehidupan keluarga. Tahap-tahap kehidupan keluarga diantaranya yaitu yang pertama, tahap pembentukan keluarga. Tahap ini dimulai dari pernikahan yang dilanjutkan dalam membentuk rumah tangga. Dan yang kedua yaitu tahap menjelang kelahiran anak. Tugas utama keluarga untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Melahirkan anak merupakan kebanggaan bagi keluarga yang merupakan saat-saat yang sangat dinantikan. Dan yang ketiga yaitu tahap menghadapi bayi. Dalam hal ini keluarga mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Karena pada tahap ini, bayi kehidupannya sangat bergantung kepada orang tuanya dan kondisinya masih sangat lemah. Dan yang keempat, yaitu tahap menghadapi anak prasekolah. Tahap ini anak sudah memulai mengenal kehidupan sosialnya, sudah mulai bergaul dengan teman sebaya, tetapi sangat rawan dalam masalah kesehatan. Karena tidak mengetahui mana yang kotor dan mana yang bersih. Dalam fase ini, anak sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan dan tugas keluarga adalah memulai menanamkan norma-norma kehidupan, norma agama, norma sosial, budaya, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu tahap menghadapi anak sekolah. Dalam tahap ini, tugas keluarga adalah bagaimana mendidik anak, mengajari anak untuk mempersiapkan masa depannya, membiasakan anak belajar secara teratur, mengontrol tugas-tugas di sekolah anak, dan meningkatkan pengetahuan umum anak. Dan yang keenam yaitu tahap menghadapi anak remaja. Tahap ini adalah tahap yang paling rawan karena dalam tahap ini anak akan mencari identitas diri dalam membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu kedua orang tua sangat diperlukan. Komunikasi dan saling pengertian antara kedua orang tua dengan anak perlu dipelihara dan dikembangkan. Dan yang ketujuh yaitu tahap melepaskan anak ke masyarakat. Setelah melalui tahap remaja dan anak telah dapat menyelesaikan pendidikannya, maka tahap selanjutnya adalah melepaskan anak ke masyarakat dan memulai kehidupannya yang sesungguhnya. Dalam tahap ini anak akan memulai kehidupannya berumah tangga. Dan yang ke-8 yaitu tahap berdua kembali. Setelah anak besar dan menempuh kehidupan keluarganya sendiri, tinggallah suami istri berdua saja. Dalam tahap ini, keluarga akan merasa sepi dan bila tidak dapat menerima kenyataan, akan dapat menimbulkan depresi dan stres. Dan yang ke-9 yaitu tahap masa tua. Tahap ini akan masuk ke tahap lanjut usia dan kedua orang tua mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Dan berikutnya yaitu adalah tipe bentuk keluarga. Nah, tipe atau bentuk keluarga diantaranya itu yang pertama keluarga inti atau nuclear family adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan yang kedua yaitu adalah keluarga besar atau extended family adalah keluarga inti ditambah dengan saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah keluarga berantai atau serial family. Adalah keluarga yang terdiri dari satu wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti. Dan yang keempat yaitu adalah keluarga duda atau janda.
atau single family adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau mungkin disebabkan oleh kematian. Dan yang kelima yaitu keluarga berkomposisi atau komposite adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama. Dan yang keenam yaitu adalah keluarga kabitas atau cohabitation, adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tapi membentuk satu keluarga. Dan untuk keluarga Indonesia umumnya menganut tipe keluarga besar atau extended family, karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa suku hidup dalam suatu komuniti dengan adat istiadat yang sangat kuat. Dan berikutnya yaitu adalah fungsi keluarga. Nah, ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, yaitu antara lain sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu adalah fungsi biologis. Fungsi biologis di sini yaitu untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota keluarga. Dan yang kedua yaitu adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis di sini yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman dan memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Dan yang ketiga yaitu adalah fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi yaitu membina sosialisasi pada anak dan membentuk norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang keempat yaitu adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak, jaminan hari tua, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu adalah fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan ini yaitu menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Nah, masuk ke peran keluarga. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi ini, dan situasi tertentu. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Dan yang kedua, yaitu adalah peran ibu. Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Dan yang ketiga, yaitu adalah peran anak. Anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Masuk ke proses keperawatan keluarga. Proses keperawatan keluarga adalah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah kesehatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan, melakukan intervensi keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan mengevaluasi asuhan yang telah diberikan terhadap keluarga. Dan untuk tahap-tahap dalam proses keperawatan, yaitu diantaranya adalah pengkajian. Yang pertama itu adalah pengkajian, dan pengkajian di sini itu berisi, yang pertama ada data umum, ada nama kepala keluarga, ada alamat dan nomor telepon, pekerjaan kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, tipe keluarga, agama, status ekonomi keluarga, aktivitas rekreasi keluarga. Dan yang kedua yaitu adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Dan yang ketiga adalah pengkajian lingkungan. Pengkajian lingkungan ini di sini itu misalnya karakteristik rumah dan karakteristik tetangga dan komunitas.
Dan yang keempat yaitu adalah struktur keluarga, dan yang kelima adalah fungsi keluarga, dan yang terakhir mengenal masalah kesehatan. Nah, setelah diberikan kajian, lanjut ke diagnosa keperawatan. Dalam menetapkan diagnosa keperawatan, keluarga ditetapkan berdasarkan faktor risiko dan faktor potensial terjadinya penyakit atau masalah kesehatan keluarga, serta mempertimbangkan kemampuan dalam mengatasi masalah kesehatannya. Nah, setelah didapati diagnosa keperawatannya, kita lanjut ke pelaksanaan. Pelaksanaan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah tindakan didasarkan pada rencana asuhan yang telah disusun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan yaitu adalah tindakan keperawatan adalah sumber daya, misalnya keuangan, tingkat pendidikan keluarga, adat istiadat yang berlaku, respon dan penerimaan keluarga, serta sarana yang dimiliki keluarga. Setelah itu yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah tahap yang menentukan apakah tujuannya tercapai. Apabila dalam penilaian tujuan tidak tercapai, maka perlu dicari penyebabnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu tujuan tidak realistis, tindakan keperawatan yang tidak tepat, faktor yang tidak dapat, dan faktor yang tidak dapat diatasi. Nah, teman-teman, demikian video kali ini tentang topik proses keperawatan keluarga. Dan untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin masuk jurusan keperawatan, mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Di Universitas Pembangunan Indonesia ini, itu adik-adik dan teman-teman itu tidak usah ragu, karena Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki laboratorium yang sudah teruji dan terakreditasi B. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.